Authornya Scarborough tahun 2001 ada disebut dikenal reading rope atau tambang ya, anyaman tambang pembaca. Maksudnya apa? Jadi ini adalah anyaman keahlian demi keahlian, keterampilan demi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang anak, siapapun oleh manusia, sampai dia bisa membaca. Tidak cukup sampai situ, bisa memahami bacaannya juga. Lalu itu membutuhkan membutuhkan banyak keterampilan seperti latar belakang pengalaman berinteraksi dengan buku, kemampuan bicara lisan, kemudian pemahaman arti kata, kosakatanya, pengetahuan kosakata ya, kekayaan kosakata. Kemudian dia sudah terbiasa melihat ragam media cetak atau bahan cetakan. Lalu struktur bahasa, pengenalan huruf, bunyi huruf, kesadaran fonem. Fonem itu apa sih? Fonem itu kayak misalnya satuan bahasa terkecil yang bisa berbeda makna. Misalnya, gayung dengan payung. Yang beda cuma satu huruf kan, huruf G dan huruf P. Bunyinya juga beda jadinya, ga dan pa. Tapi maknanya beda nggak? Beda banget. Jadi gayung dengan payung terdengar mirip tapi berbeda. Nah itu ya contoh dari kesadaran fonem. Kemudian belajar tentang kosakata, pengenalan rupa, penguraian sandi, pengejaan, banyak sekali. Jadi semua keterampilan ini saling berkait, kemudian saling menganyam satu sama lain, membentuk sebuah pemahaman komprehensif tentang apa yang dibaca gitu. Jadi dan tentunya yang namanya menganyam banyak aspek seperti ini tidak bisa instan ya. Kita perlu waktu, perlu pembiasaan dan konsistensi. Lalu kemudian fakta membaca berikutnya adalah manusia menyukai hal yang menyenangkan. Ini semua kita pasti setuju ya, jangankan anak-anak. Kita juga senang kan dengan hal-hal yang menyenangkan, itu sudah sukanya manusia. Dan memang penelitian mengatakan bahwa dengan kondisi senang, kondisi bahagia, kita akan lebih mudah belajar. Seperti juga anak-anak ya. Anak-anak akan lebih menyerap sesuatu yang dilakukan dengan menyenangkan. Nah, gini kalau kita konteksnya lagi tentang membaca, maka aktivitas membaca itu sebisa mungkin ya harus menyenangkan gitu, supaya disukai oleh anak-anak. Karena kita tidak ingin membentuk anak yang bisa membaca saja, tapi dia juga, kita pengennya dia gemar membaca. Kita inginnya dia suka membaca dan membiasakan membaca buku atau membaca sumber apapun itu sebagai cara dia menyelesaikan masalah gitu. Jadi sebagai pembaca sampai dia besar. Ya. Tadi, nah sekarang kita udah tahu kalau membaca itu ternyata proses yang kompleks, yang nggak bisa semalam jadi. Lalu anak itu suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Solusinya bagaimana? Seperti yang tadi Mbak Lia bilang, boros itu kalau barangnya tidak berguna. Buku bisa berguna optimal dengan anak, apalagi anak-anak usia dini, seperti rata-rata usia anak teman-teman ya, anak ibu-ibu semua ya, mau tidak mau dibacakan. Nah, kita sekarang mengenal, sebenarnya bukan teknik baru ya, kita membacakan ke anak yang belum bisa baca adalah hal yang biasa. Karena kan anaknya belum bisa baca, ya udah kita bacain gitu kan. Pasti sebenarnya kita udah sering bacain ke anak kecil. Nah, tapi sebenarnya read aloud ini atau membacakan nyaring kepada anak ini bisa banget dioptimalkan supaya manfaatnya lebih terasa ya. Nah, ini read aloud atau membacakan nyaring adalah salah satu tools efektif yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan literasi anak. Dengan budget terbatas sekalipun, kayak kita membaca flyer Alfamart gitu ya, atau katalog IKEA gitu, kita bisa aja bacain ke anak gitu. Itu kan gratis ya. Nah, tapi kalau kita bacainnya menyenangkan, kemudian kita sambil ada mendekatkan bonding dengan anak, itu juga akan punya efek tersendiri. Nah, kalau Jim Trelease dalam bukunya bilang, ini ada bejana literasi ya. Jadi pertama itu yang paling atas itu adalah bejana pendengaran. Kemudian di bawahnya bejana berbicara.
Jadi bejana ini saling mengisi sampai penuh. Setelah penuh dia akan tumpah dan mengisi bejana yang di bawahnya. Yang pertama adalah mendengar, bicara, baca, lalu menulis ya. Jadi bagaimana mungkin kita harapkan anak bisa membaca jika dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu dan belum pernah mendengarnya gitu. Jadi read aloud kan membacakan nyaring ke anak ya. Anak mendengar apa yang kita baca. Lalu di saat yang bersamaan kita membuka buku di hadapannya, anak melihat sebuah media 2 dimensi. Di situ otaknya akan sangat sibuk, ibu-ibu. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa kalau anak-anak dibacakan buku audiobooks hanya suara saja, tidak ada visual, maka yang paling berkembang adalah bagian otak yang memproses bahasa. Itu akan berkembang banget dan sibuk banget, tapi ya udah yang sibuk cuma dia aja gitu ya, bagian otak yang lain enggak. Kemudian ada juga anak yang diberikan video animasi dari buku itu. Misalnya buku apa ya? Misalnya sebuah buku ada versi audiobook, ada versi kartunnya. Nah, kalau kartun, otak ini banyak sekali yang panasnya ya. Kalau di MRI itu kelihatan warnanya merah. Banyak sekali yang aktif, yang panas, tapi masing-masing aja. Mereka tidak saling berkaitan gitu. Beda lagi kalau misalnya diperdengarkan suaranya sambil anak melihat bukunya dalam bentuk 2 dimensi. Itu luar biasa, otaknya sangat sibuk ya. Jadi banyak terbentuk sinaps-sinaps baru, saluran neuron baru di otak, dan sebenarnya terbentuknya sinaps baru di otak itulah yang dinamakan perkembangan otak yang maksimal untuk anak. Jadi terbentuk jalur-jalur baru di otak kita sehingga di otak anak sehingga membuat dia semakin paham gitu, semakin otaknya berkembang seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Ketika anak dibacakan buku dari depan kelihatannya simpel ya, tapi sebenarnya itu sibuk banget otak anak dan itu sangat bagus untuk anak kita. Ya, kemudian itu manfaatnya ya saya rangkum beberapa dari perkembangan otak tadi sudah ya, perkembangan otak yang seperti apa, yang seperti tadi timbulnya sinaps baru, sirkuit baru di otak. Dan itu sirkuit-sirkuit itu kalau misalnya kita tambah lagi dengan pengalaman nih, misalnya baca buku tentang Caterpillar ya, yang Eric Carle itu yang Very Hungry Caterpillar gitu. Terus kita tambah dengan cara, nah ayo kita cari caterpillar yuk, kita cari ulet yuk gitu di kebun gitu. Terus kita ke kebun, terus kita nemu ulet. Udah gitu uletnya kita lihat. Terus anaknya megang ulet misalnya, ya tapi jangan ulet bulu ya. Misalnya anaknya megang ulet gitu. Itu yang namanya sirkuit otak yang baru terbentuk dari baca buku itu akan semakin tebal. Dan jika semakin tebal itu, maka itu akan makin bagus untuk perkembangan otak anak kita. Kemudian melatih kemampuan mendengar, tentang perhatian, fokus dan memori ya, imajinasinya juga, apalagi dari buku ya, banyak buku fiksi dan fantasi itu sangat memperkaya imajinasi anak, dan imajinasi ini penting untuk proses kreatif supaya anak bisa memecahkan masalah di kemudian hari. Kemudian jelas ya kalau literasi and learning skill itu jelas sangat berkembang, bahasa tulisan, mengajarkan arti, gambar, anak jadi tahu oh ini tuh ilustrasi, ini tuh gambar, oh ini tuh buku, oh belajar tuh seperti ini ya, oh ini tuh flyer, yang ini namanya katalog gitu. Dia akan mengenal itu semua. Oh baca buku tuh dari sini, dari depan dibuka ke kiri sampai ke belakang ya. Oh gitu. Jadi itu sepele buat kita, tapi tidak untuk anak ya. Kemudian secara emosi juga. Yang terpenting dari read aloud ini adalah dia mempunyai manfaat membangun kelekatan antara yang membacakan dengan yang dibaca. Makanya kalau read aloud disarankan apalagi read aloud ke anak disarankan kita sambil meluk, sambil merangkul, sambil gendong, pokoknya ada skinship ya, ada sentuhan yang anak rasakan dari kita supaya badannya bisa merekam memori itu sebagai kenangan indah saat nanti, bahwa buku dan membaca itu adalah terasosiasikan dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi
sesusah apapun nanti ketika dia besar, sesusah apapun dia baca buku, belajar, itu dia nggak akan berhenti gitu. Kemudian juga buku memberikan rasa empati dan jiwa sosial kepada anak ya, apalagi buku-buku yang misalnya dengan tema-tema tertentu, misalnya buku tentang disabilitas yang bagus itu akan membuat anak paham, oh mereka berbeda, tapi hanya masalah fisik saja gitu. Kita tetap harus berbuat baik pada mereka. Nah itu bisa didapat anak-anak dari buku. Oke. Nah ini kita juga ingin manfaat membacakan buku secara konsisten ya, membacakan nyaring buku secara konsisten adalah anak menjadi cinta buku. Kita pengen kan anak cinta buku yang kalau misalnya ketika mereka nanti sudah besar, sekolah, memecahkan masalah, mereka lari mencari di buku, atau at least mencari di sumber yang terpercaya gitu ya. Ketika mereka, bagi yang muslim, ketika misalnya mereka menemukan masalah dalam hidup, atau misalnya apa, kita pengennya mereka kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke hadis, ke sumber-sumber ilmu yang sahih gitu ya. Lalu kita juga ingin anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat dan pembaca sepanjang hayat, tidak hanya membaca untuk kegiatan sekolah saja gitu. Jadi membaca itu dijadikan sebuah habit dan lifestyle. Semua ini insya Allah bisa kita dapati dari anak kita kalau kita mau konsisten, minimal banget 15 menit aja sehari bacain buku ke anak ya. Kalau anaknya ada 2, sebisa mungkin masing-masing anak tuh punya we time sama kita. Misalnya kita punya waktu baca khusus dengan anak pertama, kita punya waktu baca khusus dengan anak kedua, dan 15 menit ini akumulasi ya, bisa pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit bisa. Dan kalau misalnya anaknya banyak gitu ya, ada 4 gitu, berarti harus 1 jam ya, berarti bacain ke anak total. Idealnya seperti itu. Tapi kan kita juga nggak sendiri ya, kita bisa minta tolong bagi-bagi sama suami, atau misalnya sama pengasuh di rumah ya, bagi yang kerja. Kita ajarin pengasuhnya cara bacain buku anak, ajarin kakek neneknya, tolong bacain buku gitu. Jadi kita, ya it takes a village to raise a child, tuh benar. Jadi kita juga bisa ajak sekeliling kita untuk membangun kebiasaan gitu. Ya, peran buku bagi anak nih menurut Ibu Sofi Dewayani, foundernya Litara ya, mungkin teman-teman ada yang udah akrab dengan Litara. Saya ambil dari panduan pemilihan buku non-teks pelajaran. Jadi kalau di Kemendikbud di Indonesia ini, buku-buku kayak fiksi yang suka kita lihat berseliweran, buku cerita anak-anak itu masuknya adalah buku non-teks pelajaran. Seperti apa peran buku? Pertama, cerminan diri ya. Anak itu, anak kalau baca buku yang karakternya mirip sama dia, atau pengalamannya pernah dia rasakan, itu akan nempel banget sama buku itu ya. Kayak misalnya anak saya misalnya punya kucing, terus ngelihat buku di mana si karakternya itu juga melihara kucing. Nah itu bisa dibaca berulang-ulang karena dia ngerasa relate sama karakternya. Ini karakternya mirip aku. Atau anak-anak yang rambutnya keriting, dilihat di buku ada karakter yang rambutnya keriting, rambutnya sama kayak aku. Dia merasa si karakter di buku itu adalah dirinya gitu. Jadi dia ngerasa deket sama buku. Sama lah kayak kita ya, misalnya habis nonton drama atau film, terus kita nangis sesenggukan gitu kan. Pas suami nanya kenapa, aku banget gitu ya. Sama seperti itu ya. Jadi saat kita bisa relate dengan karakter cerita atau film atau buku, itu akan lebih membekas gitu ya bukunya. Kemudian jendela dunia. Kita mungkin sekarang di rumah aja ya, nggak bisa kemana-mana karena pandemi gitu. Tapi kita bisa tetap ajak anak kita mengeksplorasi dunia ini ya, mulai dari pakai ensiklopedi, kita bacakan buku tentang misalnya daerah mana, buku-buku Litara, buku-buku kayak baca dari Profesi Education, itu sekarang banyak banget memuat muatan lokal yang membahas tentang daerah-daerah lain di Indonesia terutama ya. Nah itu kita anak jadi tahu walaupun dia di kamar secara realnya, tapi otaknya jalan-jalan gitu. Jadi dia juga akan bisa ya belajar tentang kuman, virus corona, itu kan juga jendela dunia. Dia nggak bisa melihat itu, tapi dia bisa menikmatinya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pintu cakrawala atau imajinasi. Ini adalah
tahapan penting ya dalam perkembangan otak anak, bahwa ada masanya anak itu pintu imajinasinya sangat terbuka, yang ya mungkin kalau usia anak saya sekarang 5 tahun dia udah mulai bikin cerita sendiri, ngarang cerita sendiri, bahkan dia bisa memodif gitu ya. Dia nonton video apa, tapi dia ceritainnya dimodif sama dia, si karakternya tuh mengalami hal yang berbeda dari yang ada di video gitu. Itu akan setiap anak fasenya ada seperti itu. Dan si imajinasi ini jangan pernah dimatikan ya, karena itu adalah bekal dia untuk berpikir kreatif di kemudian hari.